Drop it. Halo anak-anak, semangat pagi, semangat belajar. Walau masih dalam keadaan PJJ, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, video kali ini berkaitan dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 5, dan 6 dengan muatan pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Anak-anak, pada pagi hari ini kita membahas materi alat gerak hewan dan manusia. Ayo, sekarang kamu pegang mana alat gerak kamu? Ya, hewan dan manusia. Kalau kamu? Iya, betul. Kita adalah manusia. Nah, alat gerak itu ada dua macam anak-anak. Ada yang pertama, alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktif ini itu adalah otot. Disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Coba seperti di gambar nih, gerakan tangan-tangannya. Yang dimana itu bisa digerakkan karena adanya otot. Nah, yang kedua, alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif ini adalah tulang. Nah, tulang ini anak-anak disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, seperti pada gambar di samping, ada otot sebagai alat gerak aktif, ada tulang sebagai alat gerak pasif. Coba dipegang tangannya. Ayo, ada tulang kan? Nah, tulang dan otot ini dimiliki oleh hewan dan juga manusia. Nah, alat gerak hewan dan fungsinya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu. Untuk alat gerak hewan, disesuaikan dengan aktivitasnya dan tempat hidupnya loh anak-anak. Nah, sekarang kita coba yuk. Kita perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya. Yang pertama, ada ikan. Ayo, siapa yang tahu ikan? Nah, udah sering ya kamu melihat ikan. Ikan ini anak-anak bergerak dengan sirip dan ekor. Dan fungsinya berenang. Kedua, amfibi. Nah, amfibi ini alat geraknya kaki. Nah, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Nah, yang ketiga, reptilia. Reptilia ini contohnya kalau kaki pada buaya, otot perut pada ular, dan kaki dayung pada penyu. Nah, fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Keempat, burung. Burung ini memiliki sayap loh anak-anak. Ya, ada burung kakatua dan kaki untuk burung unta. Nah, fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nah, anak-anak, terakhir ada mamalia. Mamalia ini ada kaki, itu pada kerbau, sapi, dan kuda, sirip, paus, dan lumba-lumba. Nah, lalu Pak, kan paus dan lumba-lumba itu ada di laut. Mereka bukan ikan. Bukan anak-anak, bedakan ya. Ikan bergeraknya dengan sirip dan ekor. Namun untuk paus dan lumba-lumba mereka bergeraknya hanya dengan sirip. Ya, bergeraknya dengan sirip. Karena kenapa? Di sini fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Dan yang paling pasti di sini nih ya, jangan lupa untuk yang mamalia. Ya, dan kalau ikan, sirip dan ekor. Nah, berenang. Nah, selain itu anak-anak,
alat gerak pada hewan itu tadi bergerak sesuai dengan fungsi aktivitasnya. Kalau sekarang alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang, dan yang invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ayo, kita punya tulang belakang loh. Silakan kamu pegang punggung kamu dan rasakan di tengah-tengah punggung kamu ada tulang-tulang yang menjalar dari atas sampai ke bawah. Nah, itu adalah tulang belakang. Nah, hewan ada yang memiliki, tapi ada juga loh anak-anak yang tidak memiliki. Ya, untuk hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang, contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Ayo, tahu tidak ya anak-anak, ada lagi nggak nih untuk hewan yang memiliki tulang belakang? Ayo, bisa dicari dengan internet. Gunakan internet untuk pembelajaran. Nah, ada juga hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa saja, yo? Iya, itu betul. Nah, ini ada juga nih contoh yang lain. Untuk yang tidak memiliki tulang belakang, ada siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, tadi itu kan contoh hewannya nih anak-anak ya, yang vertebrata dan yang invertebrata. Nah, ini adalah perbedaan dari hewan yang memiliki tulang belakang dengan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pertama, vertebrata tadi memiliki tulang belakang. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, kalau vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum. Ada kepalanya, ada lehernya, dan ada badannya. Namun, kalau invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Kalau invertebrata anak-anak memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Keempat, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Kalau invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Nah, kita langsung saja contohnya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan yang memiliki tulang belakang? Iya, betul sekali. Nah, contoh-contoh yang lain untuk yang vertebrata ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, untuk hewan-hewan seperti ini akan kita bahas di selanjutnya. Atau kamu bisa mencarinya lebih dulu menggunakan internet. Nah, kalau yang invertebrata, contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak lainnya. Nah, itu dia anak-anak video yang kita bahas pada hari ini berkaitan dengan alat gerak hewan. Nah, jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kamu. Dan tetap semangat dan tetap jalankan protokol kesehatan untuk kita semua, untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, sampai jumpa ya anak-anak di video pembelajaran berikutnya. Dadah!